Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar balap motor di seluruh dunia, ada kabar super mengejutkan dan tentu saja sangat ditunggu-tunggu yang baru saja mengguncang pedok MotoGP dan World Superbike. Setelah bertahun-tahun spekulasi dan penantian, akhirnya resmi Toprak Razgatlioglu akan pindah ke MotoGP pada musim 2026 bersama tim Prima Pramac Yamaha. Ini adalah momen yang sangat dinantikan, mengingat Toprak adalah salah satu talenta paling fenomenal di dunia balap motor saat ini. Mari kita bahas lebih dalam mengenai perpindahan bersejarah ini dan apa artinya bagi masa depan MotoGP. Pertama, kita bakal bahas siapa Toprak Razgatlioglu. Toprak adalah rider asal Turki yang mencuri perhatian dunia lewat penampilannya di WSBK bersama tim Pata Yamaha. Ia sukses menjadi juara dunia pada tahun 2021, mematahkan dominasi Jonathan Rea dan Kawasaki. Bagi yang belum terlalu akrab, Toprak Razgatlioglu adalah nama besar di ajang World Superbike. Pembalap asal Turki ini dikenal dengan gaya balapnya yang agresif, aksi topi ekstrim saat mengerem, dan kemampuan luar biasa dalam mengendalikan motor. Ia telah membuktikan dirinya sebagai juara dunia WSBK 2 kali, 2021 bersama Yamaha dan yang terbaru di 2024 bersama BMW, dan menjadi salah satu rival yang paling sengit di grid WSBK. Selama bertahun-tahun, banyak yang meyakini bahwa bakat Toprak terlalu besar untuk hanya di WSBK. Setiap musim selalu ada rumor tentang kepindahannya ke MotoGP. Namun, entah mengapa selalu ada halangan hingga saat ini. Perjalanan panjang menuju MotoGP, kenapa baru sekarang? Pertanyaan besar yang sering muncul adalah, kenapa Toprak baru pindah sekarang? Sebenarnya ada beberapa faktor yang melatar belakangi tertundanya kepindahan ini. Faktor yang pertama, pilihan tim dan kontrak manajer. Toprak melalui manajernya Kenan Sofuoglu selalu menekankan bahwa ia hanya ingin pindah ke MotoGP jika mendapatkan tim pabrikan. Negosiasi sebelumnya dengan Yamaha bahkan sempat ada tes MotoGP tidak membuahkan hasil karena Toprak tidak langsung merasa nyaman dengan motor M1 dan ban Michelin, serta kurangnya jaminan kursi pabrikan. Faktor yang kedua, adaptasi ban. Salah satu perbedaan fundamental antara WSBK dan MotoGP adalah penggunaan ban. WSBK menggunakan Pirelli yang sangat dikuasai Toprak dengan gaya balap agresifnya. Sementara MotoGP menggunakan Michelin. Adaptasi terhadap karakteristik ban yang berbeda ini menjadi tantangan besar. Faktor yang ketiga, faktor usia dan kesempatan terakhir. Di usia 28 tahun, Toprak kemungkinan melihat ini sebagai kesempatan terbaik dan mungkin kesempatan terakhirnya untuk menjajal kelas primer. Nampaknya tuntutan untuk hanya di tim pabrikan sedikit dilonggarkan demi kesempatan ini. Motivasi Toprak jelas, tantangan baru di WSBK, dia sudah membuktikan dirinya sebagai yang terbaik. Tapi MotoGP itu level yang berbeda. Ia ingin membuktikan bahwa skillnya bisa bersaing dengan para alien seperti Bagnaia, Marc Marquez hingga Pedro Acosta. Dan potensi tantangan di MotoGP karena gaya balap Toprak unik. Dia sering sliding kayak pembalap flat track, pengeremannya ekstrim. Tapi apakah gaya itu cocok untuk MotoGP yang lebih teknikal dan aerodinamis? Ini jadi tantangan besar. Kepulangan ke Yamaha dan tantangan baru di Pramac. Kepindahan Toprak ini menandai pulang kembali ke keluarga Yamaha, tim yang membawanya meraih gelar juara dunia WSBK pertamanya di tahun 2021. Ia akan bergabung dengan tim satelit yang didukung penuh pabrikan Prima Pramac Yamaha MotoGP Team mulai musim 2026.
Ini adalah langkah strategis bagi Yamaha. Dengan kemampuan Toprak yang terbukti dan karisma yang kuat, ia bisa menjadikan aset berharga untuk mengembangkan motor M1 dan menarik perhatian penggemar. Tantangannya tentu tidak kecil. Adaptasi motor dan elektronik. Motor MotoGP jauh lebih kompleks dari WSBK dengan elektronik yang sangat canggih dan aerodinamika yang sangat rumit. Toprak harus cepat beradaptasi dengan karakter motor M1. Ban Michelin versus Pirelli. Ini akan menjadi penyesuaian terbesar. Gaya pengereman dan menikungnya yang unik harus disesuaikan dengan grip dan karakteristik ban Michelin. Menariknya, MotoGP akan beralih ke ban Pirelli di tahun 2027 yang bisa menjadi keuntungan besar bagi Toprak jika ia berhasil beradaptasi dengan baik di tahun pertamanya. Persaingan super ketat. Grid MotoGP dipenuhi oleh pembalap-pembalap terbaik dunia. Toprak akan berhadapan dengan nama-nama besar seperti Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Jorge Martin, dan tentu saja mantan rekan setimnya di WSBK Fabio Quartararo. Dampak kepindahan Toprak, pasar pembalap bergejolak. Kepindahan Toprak ini secara otomatis memicu silly season yang lebih panas di kedua pedok. Di MotoGP, posisi di Pramac menjadi rebutan. Ada pertanyaan besar tentang siapa yang akan menjadi rekan setimnya. Mengingat Jack Miller dan Miguel Oliveira sama-sama berada di sana saat ini. Ini juga membuka peluang bagi pembalap Moto2 yang berharap naik kelas. Di WSBK, BMW kini harus mencari pengganti Toprak yang berhasil membawa mereka meraih gelar juara dunia. Ini adalah kehilangan besar bagi tim Jerman tersebut dan akan sangat menarik melihat siapa yang akan mengisi kekosongan ini. Apa yang bisa kita harapkan dari Toprak di MotoGP? Toprak Razgatlioglu adalah seorang showman sejati di lintasan. Dia membawa energi, gaya balap yang mendebarkan, dan kepribadian yang menarik. Meskipun ada tantangan besar di depannya, kehadiran Toprak di MotoGP pasti akan membawa angin segar dan tontonan yang lebih seru. Banyak yang tidak mengharapkan Toprak langsung bersaing di barisan depan di tahun pertamanya. Adaptasi butuh waktu. Namun, dengan semangat juang dan determinasi khasnya, kita bisa yakin ia akan memberikan yang terbaik dan berpotensi menjadi kejutan di masa depan. Apalagi dengan perubahan regulasi ban di 2027. Bersiaplah untuk menyaksikan aksi sang Stoppie King di lintasan MotoGP mulai 2026. Ini akan menjadi salah satu kisah paling menarik untuk diikuti. Komentar dunia dan harapan fans. Para fans excited. Banyak yang berharap Toprak bisa menghidupkan kembali persaingan sengit di MotoGP. Bahkan beberapa pembalap MotoGP seperti Fabio Quartararo dan Marc Marquez pernah bilang kalau Toprak punya potensi besar. Gimana menurut kalian guys? Apakah Toprak bisa langsung kompetitif di musim perdananya di MotoGP? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih untuk mengikuti MGP Gacor. Saksikan terus tayangan-tayangan kami tentang seputar MotoGP. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.